Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Firmansyah dengan NIM 211 0116007 ingin memaparkan hasil reportase UMKM yang saya teliti. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, latar belakang reportase UMKM ini adalah tentu dalam era globalisasi, sektor UMKM memiliki peran penting pada perekonomian di suatu negara. UMKM tidak hanya memiliki sumber utama pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjadi sumber lapangan pekerjaan baru. Namun, UMKM ini juga memiliki tantangan nih, seperti keterbatasan modal, akses terhadap pasar, dan kurangnya keahlian komersial. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, lembaga koperasi syariah muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Koperasi syariah adalah lembaga keuangan ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah yang meliputi pembagian keuntungan dan kerugian secara adil, larangan riba, dan investasi dalam sektor keuangan yang halal. Nah, tujuan dilakukannya reportase ini adalah untuk memberikan edukasi dan rekomendasi kepada UMKM yang kami teliti terkait lembaga keuangan mikro syariah, agar UMKM tersebut nantinya mengetahui apa saja lembaga keuangan mikro syariah yang dapat digunakan untuk membantu permodalan dalam usahanya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, di sini saya pertama tinjauan pustakanya saya mengambil dari konsep UMKM itu sendiri. Nah, UMKM terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, ada usaha mikro. Apa sih usaha mikro? Yaitu usaha yang memiliki keuntungan maksimal sebesar 300 juta per tahun dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta. Itu di luar dari aset tanah dan juga aset bangunan. Yang kedua adalah usaha kecil, di atasnya mikro, yaitu adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar 50 sampai 500 juta. Penjualan per tahunnya berkisar 300 juta hingga 2,5 miliar. Dan yang ketiga ada usaha menengah. Kekayaan bersih usaha ini di atas 500 juta hingga 10 miliar. Dia termasuk bangunan dan tempat usaha. Nah, penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar hingga 50 miliar. Usaha menengah sudah memiliki legalitas hukum atau bisa dikatakan sudah terdaftar di lembaga hukum. Tinjauan selanjutnya yaitu terkait konsep lembaga keuangan mikro syariah. Karena kita membahas terkait lembaga keuangan mikro syariah, maka saya meninjau dari konsep segi lembaga keuangan mikro syariah. Nah, lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasionalnya. Nah, prinsipnya apa sih lembaga keuangan mikro syariah? Ada koperasi syariah, ada Baitul Mal, dan lain sebagainya. Nah, LKMS ini memiliki dua fungsi utama, yaitu funding atau penghimpun dana dan juga lending atau pembiayaan. Nah, yang membedakan keuangan mikro dengan produk keuangan formal ada dua di sini. Yang pertama, ada kecilnya pinjaman atau simpanan yang diberikan oleh keuangan mikro, dan yang kedua, sangat jelas tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Jadi, jika kita meminjam uang di lembaga keuangan mikro, itu ya ada tuh jaminan bentuk aset, seperti misalkan ada jaminan sertifikat rumah, sertifikat motor atau BPKB motor, STNK, itu tidak ada di keuangan mikro. Nah, tinjauan besar selanjutnya adalah koperasi syariah. Kenapa koperasi syariah? Karena nantinya saya akan merekomendasikan UMKM yang saya teliti, yang saya wawancarai untuk menggunakan produk koperasi syariah. Makanya pada tinjauan pustaka saya masukkan koperasi syariah. Nah, koperasi syariah merupakan lembaga usaha yang memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai-nilai mulia seperti keadilan, kebersamaan, keluargaan, dan kesejahteraan bersama. Sementara koperasi syariah dapat dipandang sebagai bentuk syirkah yang berarti berprinsip kemitraan atas kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Nah, koperasi syariah juga diperkenankan untuk melakukan penghimpunan dana dari anggota ataupun masyarakat dan juga bahkan menyimpulkan dan menyalurkan zakat infak dan sedekah. Jadi zakat infak dan sedekah tidak hanya disalurkan oleh Basnas dan sebagainya, tapi juga dapat disalurkan oleh koperasi.
Nah, selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan di sini kita akan membahas terkait UMKM yang saya wawancarai. Nah, pertama ada deskripsi UMKM. Sebelumnya, UMKM yang saya teliti wawancarai ini adalah UMKM yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, jadi UMKM ini bernama Bimbingan Belajar Aprilia yang bergerak di bidang pendidikan. Lokasi UMKM ini terletak di Kampung Duku, tepatnya di Kebayoran Lama Selatan. Nah, untuk bimbel ini juga sudah berdiri sejak 2015, kurang lebih sudah 8 tahun, dengan pemilik bimbel bernama Bapak Lukman. Bapak Lukman ini juga sudah merintis, yang awalnya hanya membuka untuk kelas anak SD saja, ini bimbel Aprilia sudah berdiri dan banyak pilihan kelas yang sudah dibuka, mulai dari kelas 3 sampai 6 SD, kelas 7 sampai 9 SMP, dan kelas 10 SMA. Nah, ada nggak sih modal bisnis yang diperlukan dari bimbel Aprilia ini gitu ya? Nah, dalam mulai bisnis ini membutuhkan modal awal yang dikatakan oleh Pak Kuman, membutuhkan modal awal untuk apa? Untuk membeli perlengkapan ruang belajar seperti kursi dan meja lipat, papan tulis, wallpaper, dan juga pendingin ruangan atau AC. Namun, Pak Lukman lupa besaran jumlah modal spesifiknya, sehingga Pak Lukman tidak menyebutkan berapa besaran modal awal yang dikeluarkannya. Nah, omset yang didapatkan Pak Lukman tiap bulannya sekitar 3 juta hingga 5 juta rupiah. Tergantung banyaknya anak yang mengikuti bimbel tiap bulannya, karena ada beberapa yang terkadang keluar. Hal tersebut menjadi tantangan bagi beliau untuk dapat mengatur strategi ke depannya. Nah, di sini juga saya merekomendasikan kepada Bapak Lukman terkait lembaga keuangan mikro syariah. Saya menyarankan beliau untuk menggunakan produk dari BNI Koperasi Syariah yang terletak di Tangerang. Karena saya lihat memang daerah sekitar situ dan terdekat adalah BNI Koperasi Syariah ini yang di Tangerang. Nah, pada koperasi tersebut terdapat produk pembiayaan syariah, model usaha, maka dari itu saya menyarankan beliau agar menggunakan produk ini untuk keperluan pembiayaan modal usahanya. Kenapa sih harus syariah gitu? Lalu pertanyaan. Nah, selain pencairan pembiayaan yang mudah, karena tidak adanya jaminan aset, dengan adanya keanggotaan, maka anggota akan mendapatkan keuntungan jika bergabung. Bukan hanya sekedar pembiayaan saja, tapi juga dapat mempromosikan bisnis mereka pada anggota-anggota lain. Sehingga anggota mendapatkan promosi gratis nih terhadap anggota-anggotanya, dan bahkan juga dari lembaga koperasi syariah itu sendiri. Jadi bukan hanya koperasi syariah saja, tapi juga mendapatkan promosi langsung dari anggota-anggotanya. Jadi yang bergabung dalam koperasi ini mendapatkan keuntungan lebih gitu. Dalam arti gampangnya adalah mendapatkan promosi gratis seperti itu. Dan lalu ada kendala dan solusi yang dialami terhadap UMKM tersebut, UMKM ini. Pertama ada kendala. Kendala yang pertama adalah belum pernah mencoba promosi di media sosial. Karena masih nyaman dengan promosi yang hanya memasang banner di depan rumahnya. Yang kedua, terkadang anak live menurun tiap bulannya sehingga pemasukannya pun menurun. Itu kendalanya. Lalu solusinya apa yang bisa saya lakukan kepada terhadap bimbel ini? Yang pertama, melakukan strategi promosi baru di media sosial agar mengikuti perkembangan zaman. Seperti membuat poster dan disebar ke media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, lalu mendapatkan tempat usaha ke Google agar orang lain lebih mengetahui. Solusi yang kedua adalah memperbaiki sistem belajar yang lebih efektif dan juga menyenangkan bagi murid-murid. Nah, hasil analisis yang bisa saya simpulkan ada 3. Yang pertama, usaha bimbel ini termasuk dalam jenis usaha mikro. Kenapa mikro? Karena pendapatan bimbel ini belum mencapai di atas 90 miliar per tahunnya. Karena tiap per bulannya tidak menentu, kisaran 3 hingga 5 juta, dan juga pekerjanya atau guru di bimbel tersebut hanya sekitar 3 sampai 5 guru. Dan hal tersebut juga termasuk ciri-ciri usaha mikro, karena usaha mikro pekerjanya tidak lebih atau kurang dari 5 pekerja, itu termasuk dalam usaha mikro. Dan yang kedua, perlu dilakukan sosialisasi mengenai lembaga keuangan mikro syariah. Nah, perlu dilakukan sosialisasi karena Bapak Lukman sendiri
belum mengetahui banyak terkait lembaga keuangan mikro syariah. Dan bahkan juga bukan hanya Bapak Lukman saja atau lingkungan tersebut, tapi juga lingkungan sekitar perlu dilakukan sosialisasi. Karena menurut saya lingkungan tersebut juga belum banyak mengetahui terkait lembaga keuangan mikro syariah. Maka dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat teredukasi dan juga mengetahui keuangan mikro syariah dan nantinya dapat menggunakannya. Dan yang ketiga, harus mencoba strategi promosi baru tanpa menghilangkan promosi tradisional untuk menarik peserta bimbingan belajar. Kita harus melakukan promosi baru karena dengan kita mengikuti promosi-promosi yang baru, tren yang baru, perkembangan zaman yang ada, mulai dari adanya media sosial, kita harus mengikuti. Karena siapa tahu dengan kita mengikuti, kita lebih banyak mendapatkan perhatian dan juga menarik perhatian calon peserta untuk bergabung ke BIMDUK tersebut. Dan juga tanpa menghilangkan promosi tradisional seperti memasang banner di depan rumahnya, melakukan sebaran brosur dan lain sebagainya. Dengan berkolaborasi seperti itu, promosi seperti itu, promosi modern dan promosi tradisional, itu akan meningkatkan produktivitas dari BIMDUK tersebut. Sekian, terima kasih. Itulah paparan presentasi laporan UMKM dari saya, Muhammad Iqbal Firmansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.